Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Maulida Mutmainah dengan NIM 119402905 kelas KPI 3B. Untuk memenuhi tugas mata kuliah dakwah antar budaya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsepsi Al-Qur'an tentang manusia. Nama-nama manusia di dalam Al-Quran itu sejatinya menjelaskan atau lebih rincikan tentang hakikat manusia itu sendiri. Nama-nama tentang manusia yang dijelaskan dalam Al-Quran itu bisa menjawab apa dan siapa manusia itu di dalamnya. Di dalam Al-Quran itu sendiri, Al-Quran menyebutkan beberapa istilah untuk penyebutan tentang manusia. Di antaranya adalah Al-Bashar, Al-Insan, Bani Adam, An-Nasr, An-Nas, dan Al-Bariyah. Dari beberapa nama tersebut, masing-masing mempunyai makna yang berbeda, makna tersendiri dalam penyebutannya. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Al-Bashar. Beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan nama Bashar untuk penyebutan manusia diantaranya adalah Surat Al-Kahfi ayat 110, Ar-Rum ayat 20, Al-Hijr ayat 28. Quraisy Shihab berkata bahwa kata Bashar itu terambil dari kata akar yang pada mulanya berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Dari kata yang sama lahir kata Basharoh yang berarti kulit manusia. Kenapa manusia itu dinamai Bashar? Karena kulitnya yang tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang yang lain. Penyebutan manusia itu sendiri dengan nama Bashar mengandung maksud untuk menyebutkan manusia dari segi biologis. Dalam potongan ayat di atas dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara biologis adalah Bashar, manusia biasa seperti kita, bahwa Rasulullah itu adalah manusia biasa seperti kita, memiliki sifat lahiriah yang sama seperti manusia pada umumnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Al-Insan. Nah, kata Al-Insan ini terdapat pada Al-Quran Surat Al-Insan ayat 1 dan 2. Nah, Al-Insan ini ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa insan terambil dari kata nasya, yaitu lupa, atau nasa yanusu, berguncang. Namun menurut Quraisy Shihab, kata insan terambil dari kata uns yang berarti jinak, harmonis dan tampak. Kata insan digunakan dalam Al-Quran untuk merajuk kepada manusia dengan totalitasnya jiwa dan raga. Manusia yang berbeda antara seseorang dengan seseorang yang lain, perbedaan fisik, mental, dan kecerdasannya. Penyebutan manusia dengan nama insan mengandung maksud untuk menyebutkan manusia dari segi psikologis. Rasulullah SAW bersabda, Al-insanu mahalul khoto wa nisyan. Berdasarkan hadis tersebut bahwa manusia memiliki fitrah kejiwaan psikologis seperti melakukan kesalahan dan bersifat lupa. Yang ketiga adalah Bani Adam. Manusia disebut Bani Adam. Quran Surat Al-Isra ayat 61 tersebut menjelaskan hakikat manusia dilihat dari asal keturunannya. Atau dengan kata lain, penyebutan manusia dengan nama Bani Adam mengandung maksud untuk menyebutkan manusia dari segi historis, latar belakang cerita dia sendiri. Lalu Quran Surat ayat 70 menjelaskan begitu bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan sekali anak keturunan Adam. Jadi manusia itu adalah Bani Adam, keturunan Adam. Manusia sebagai keturunan Adam diberikan rizki yang baik dan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk Allah lainnya. Jadi kita sebagai manusia diberikan atau dispesialkan rezekinya melebihi makhluk-makhluk yang lain oleh Allah. Nah, yang selanjutnya adalah An-Nas. Ayat Al-Quran yang menggunakan kata An-Nas menjelaskan hakikat manusia dari segala permasalahan hidupnya. Jadi setiap manusia pasti mempunyai permasalahan hidup. Muhammad Abduh berkata, permasalahan hidup tersebut adalah waswas. Kata waswas berasal dari kata waswasah, suara yang lirih atau tersembunyi. Yang dimaksud dengan waswas sendiri
Yang dimaksud dengan kata was-was itu adalah sesuatu atau seorang yang membisikkan kata-kata jahat ke dalam jiwa manusia. Penyebutan manusia dengan nama Anas mengandung maksud untuk menyebutkan manusia dari segi sosiologis. Yang selanjutnya adalah Al-Bariyah. Al-Bariyah ini ada di Quran surat Al-Bayyinah ayat 6 dan 7. Syarrul Bariyah dengan Khairul Bariyah, yaitu kafir dan musyrik versus beriman dan beramal. Seburuk-buruknya dan sebaik-baiknya neraka jahanam dan surga Aden. Syarrul Bariyah dan Khairul Bariyah itu merupakan sebuah status yang akan didapatkan dari hasil perbuatannya. Jadi mau kita berbuat kebaikan atau keburukan pasti akan mendapat balasannya. Jika manusia tunduk dan patuh terhadap perintah agama, maka akan mendapatkan status sebagai Khairul Bariyah dan ditempatkan dalam surga Aden. Begitu pun sebaliknya. Pada konteks ini berlaku konsep reward punishment, yaitu manusia akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dipekerjakannya. Penyebutan manusia dengan nama Al-Bariyah mempunyai dimensi futuristik, penentuan status manusia pada masa depannya. Nah, yang selanjutnya adalah dimensi konsepsi Al-Quran tentang manusia. Yang pertama, Al-Bashar, dimensinya adalah biologis, realitasnya sifat-sifat kemanusiaan. Yang kedua, Al-Insan, dimensinya psikologis, realitasnya fitrah kejiwaan. Yang ketiga, Bani Adam, historis, realitasnya latar belakang kehidupan. Yang keempat, Anas, sosiologis, masalah kehidupan sosial. Dan yang terakhir adalah Al-Bariyah, futuristis, status masa depan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang konsepsi Al-Quran tentang manusia. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah-salah kata. Cukup sekian. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Assalamualaikum.